Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini dalam video pembelajaran tematik kelas 5 kita akan melanjutkan kisah tentang perlawanan rakyat Indonesia kepada penjajah Belanda. Perlawanan rakyat Indonesia kepada penjajah Belanda terjadi di berbagai daerah. Mereka melawan karena sudah tidak tahan lagi ditindas, diperas kekayaannya, diperas tenaganya, dan lain-lain. Yang pertama, perjuangan rakyat Aceh. Perang Aceh terjadi selama 30 tahun. Belanda kesulitan menaklukkan perjuangan rakyat Aceh. Salah satu pahlawannya adalah Teku Umar. Beliau berpura-pura menjadi bagian dari Belanda. Setelah diberi kesempatan memimpin pasukan dan menerima senjata, ia berbalik menyerang Belanda dan bergabung dengan rakyat Aceh. Setelah bergerilya selama 3 tahun, beliau gugur di Melaboh. Perjuangan beliau kemudian dilanjutkan oleh sang istri, Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien melanjutkan memimpin pasukan yang ditinggalkan oleh suaminya. Cut Nyak-Dien kemudian ditangkap oleh Belanda karena pengkhianatan pengawal pribadinya yang memberitahukan tempat persembunyian beliau. Selanjutnya adalah Panglima Poleem. Beliau berjuang memimpin pasukan bersama Teku Umar melawan pasukan Belanda. Beliau bersama pasukannya ditinggalkan di wilayah pegunungan. Hal ini hanya salah satu trik. Sukhorbranya menulis, Panglima Poleem secara praktis dan teoritis menganggap bahwa menyerah kepada kaum kafir sama sekali tidak diperkenankan. Beliau menjadi panglima setelah bergabung dengan Sultan Aceh Muhammad Daud Shah. Namun akibat siasat licik Belanda menawan istri dan anak Sultan, Sultan Muhammad Daud Shah akhirnya menyerah kepada Belanda. Beliau pun akhirnya menyerah. Perang Padri, perlawanan rakyat Sumatera Barat. Perang Padri diawali dari keinginan 3 orang yang baru saja pergi haji di Mekah untuk memperbaiki kondisi masyarakat Aceh agar mau melaksanakan syariat Islam. Tetapi kaum adat saat itu menolak, lalu terjadilah peperangan antara kaum Padri dengan kaum adat. Kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Akhirnya Belanda membantunya. Setelah berperang, kaum adat dan kaum Padri baru sadar mereka telah diadu domba. Kaum adat akhirnya berbalik menyerang Belanda. Selanjutnya adalah Perang Batak, perlawanan rakyat Sumatera Utara. Belanda ingin menguasai daerah Pakpak di Sumatera Utara. Saat itu terdapat kerajaan yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12, yaitu Kerajaan Tapanuli. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh beliau, Sisingamangaraja 12. Perang Batak berakhir saat Sisingamangaraja beserta anak perempuan dan anak laki-lakinya gugur tertembak pada saat Belanda hendak menangkapnya di persembunyian. Selanjutnya, Perang Banjar, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan, saat itu terdapat Kerajaan Banjar. Perang Banjar dipimpin oleh Pangeran Antasari dan dibantu oleh Pangeran Hidayatullah II sebagai Mangkubumi. Pangeran Antasari memasuki benteng dan tambang batubara di wilayah Pengaron. Terjadilah peperangan. Pangeran Antasari melanjutkan perjuangan dari pahlawan sebelumnya untuk melawan Belanda. Setelah ditinggal Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap berjuang. Dan beliau memiliki semboyan, hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Rakyat, alim ulama dan pejuang pun mengakui Pangeran Antasari sebagai panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit keras yang menyerang paru-paru hingga cacar. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Perang Diponegoro, perjuangan rakyat Jawa. Perang Diponegoro diawali dengan peristiwa bentrokan antara pengikut Diponegoro dengan pasukan keraton di bawah Patih Danurojo IV. Musuh Diponegoro sehubungan dengan pembuatan jalan yang menuju Tegarejo, tempat kediaman Diponegoro. Perlawanan Diponegoro mendapat sambutan luas dari berbagai pihak, baik bangsawan, pejabat, maupun ulama.
Awal mulanya antara lain karena banyaknya pungutan pajak, Belanda mencampuri urusan kerajaan Mataram, dan menyebarnya penggunaan opium atau candu, serta merosotnya moral masyarakat Jawa saat itu. Peperangan berakhir ketika Pangeran Diponegoro terkecoh ke dalam meja perundingan. Karena perundingan yang direncanakan pihak Belanda hanya dipakai sebagai perangkap untuk menangkapnya. Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar. Perang Puputan Jagaraga, perlawanan rakyat Bali. Di Bali juga terjadi perlawanan terhadap Belanda. Belanda menolak menyerahkan kapalnya yang terdampar di wilayah Bali. Bahkan meminta kerajaan Buleleng menghapus hukum tersebut dan mengakui kekuasaan Belanda. Akibatnya terjadi perang di antara keduanya. Rakyat Bali dipimpin I Gusti Ketut Jelantik berperang di sekitar benteng Jagaraga. Perang Puputan Jagaraga berakhir dengan dikuasainya benteng Jagaraga oleh Belanda. Demikian beberapa contoh perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Sebenarnya masih banyak lagi perlawanan-perlawanan di daerah lain karena rakyat Indonesia tidak mau dijajah dan tidak mau tertindas. Alhamdulillah, Allah memberikan anugerah kepada kita berupa kemerdekaan. Bagaimana prosesnya ya? Insya Allah kita akan jelaskan dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.